Halo YouTube, selamat datang di channel Toko Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Toko Leli. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mesin yang sangat penting bagi Anda yang ingin memulai usaha dagang beras, khususnya bagi Anda yang ingin melakukan proses pengemasan beras sendiri. Mesin yang akan kita bahas adalah mesin jahit karung beras seperti ini dengan merek Keypower. Kita akan kupas tuntas tentang mesin ini, kita akan review, kita akan bahas tentang kelebihan serta kekurangannya serta harganya. Jadi ini bisa menjadi bayangan bagi Anda yang ingin memiliki mesin ini. Mesin ini mempunyai beberapa macam kelebihan ya. Salah satunya adalah bisa menjahit berbagai macam jenis kemasan beras atau karung beras. Kita menyiapkan 3 jenis kemasan beras yang berbeda. Pertama, karung beras polos seperti ini. Yang kedua, karung beras laminasi seperti ini. Ini ketebalannya cukup tebal. Dan yang terakhir, menggunakan kemasan plastik seperti ini. Untuk praktek cara menjahitnya nanti akan saya buatkan video selanjutnya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Jadi video ini khusus kita akan membahas kupas tuntas tentang mesin jahit karung beras ini. Jadi silahkan tonton dan simak video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, berikut dengan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share video kami agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Anda seputar dunia usaha. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami, linknya saya sertakan di samping dan juga di kolom deskripsi agar Anda tidak ketinggalan tentang apa saja yang akan kami bahas di channel YouTube Toko Leli. Jadi silahkan tonton dan simak video ini sampai habis. Jadi langsung saja kita bahas tentang mesin jahit karung beras ini. Di depan saya sudah ada mesin jahit karung beras dengan merek Keypower dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita bahas secara singkat saja. Dengan model HF90528, voltage atau tegangan 220 volt dengan power 150 watt, kecepatan 10.000, frekuensi 60 Hz dengan berat 4,2 kg. Memang cukup berat karena mesin ini terbuat materialnya dari besi ya. Sebenarnya banyak sekali brand-brand yang membuat mesin seperti ini dengan bentuk yang sama. Jadi bentuk seperti ini bukan hanya brand Keypower, banyak sekali brand-brand di luar sana yang membuat mesin jahit karung dengan bentuk yang sama. Tetapi yang saya beli itu adalah mesin merek Keypower. Langsung saja kita lihat mesinnya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Ini bisa dibilang sangat mudah, sangat simple cara mengoperasikannya. Kita hanya tinggal memegang seperti ini. Kita bahas dulu tentang material. Materialnya terbuat dari besi semuanya, tidak ada yang plastik, jadi memang cukup berat. Untuk motor penggerak dia menggunakan dinamo. Dinamonya di sini, jadi digerakkan oleh dinamo ya. Di bagian sini ada tempat untuk meletakkan benang jahitnya. Benang jahit ini diletakkan di sini, kemudian disalurkan melalui lubang-lubang ini. Nah, dan yang ini fungsinya untuk merekatkan dan juga melonggarkan jahitan. Untuk tombol on off atau tombol power dia berada di sini. Ini tombol on off-nya, ketika ditekan dia mesin ini baru bergerak. Dan untuk bagian dari jarumnya. Tempat jarumnya di sini, kita tinggal memasukkan benangnya ke dalam lubang jarum, kemudian tinggal dijahit saja. Pengoperasiannya cukup mudah dan simpel ya. Nah, untuk harga mesin ini saya beli kurang lebih harga 600 sampai dengan 700.000 rupiah. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tergantung toko. Tapi rata-rata tidak sampai di atas 1 juta untuk jenis mesin yang seperti ini. Banyak mesin-mesin jahit karung beras yang lain, tetapi yang paling umum digunakan adalah mesin yang seperti ini. Kelebihannya adalah mesin ini sangat mudah untuk digunakan, sangat mudah untuk dioperasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, daya tahannya yang cukup panjang, atau bisa dibilang
Kalau pemakaiannya standar, maksud kami pemakaiannya dalam kondisi normal, ini bisa dipakai untuk jangka panjang ya. Pengoperasian yang mudah, cara menggunakannya yang simpel, dan juga bentuknya yang mudah untuk digenggam. Itu kelebihannya. Yang lainnya adalah mesin ini kalau tidak kita jaga itu rawan sekali rusak di bagian dinamo. Saya sudah ada 2 mesin seperti ini, yang satu rusak dan ini yang baru ya. Nah, dinamo ini rentan sekali rusak kalau kita pakai tanpa jeda, tanpa istirahat. Apapun semua mesin yang kita pakai tanpa jeda, tanpa istirahat itu pasti sangat mudah sekali untuk rusak ya. Jadi saya sarankan ketika menggunakan mesin ini jangan terlalu ngebut, jangan terlalu ngotot untuk menggunakannya. Kasihlah jeda beberapa menit atau beberapa jam untuk istirahat agar dinamonya ini tidak panas, karena kalau dinamonya panas, kerusakan yang paling vital adalah di dinamo. Itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua, biasanya kerusakan yang sering terjadi itu juga di tombol on off nya seperti ini. Tombol ini juga rawan rusak kalau tidak kita perhatikan. Jadi kalau selesai menjahit karung, itu usahakan dilepas dahulu, ditunggu jeda 1 atau 2 detik, baru kemudian dilanjutkan kembali. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi di bagian jarumnya. Jarum ini sering macet, biasanya karena tidak dikasih pelumas atau tidak dikasih pelicin. Jadi memang di komponen mesin ini sudah dilengkapi dengan berbagai tools ya. Pertama ada karet fidel seperti ini. Ini gunanya di dalam ini, di sini letaknya untuk menggerakkan dari mesin jahit ini, untuk menggerakkan dari jarumnya. Juga dilengkapi dengan pelumas atau olinya. Nah, oli ini atau pelumas ini bisa Anda oleskan di bagian-bagian yang sangat penting dari mesin ini. Contohnya di bagian jarum jahitnya ini. Sebenarnya tidak banyak kekurangannya karena memang mesin ini dibuat untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kita harus bisa merawatnya, harus bisa menjaganya agar mesin ini tidak cepat rusak. Untuk cara prakteknya, praktek menjahit, nanti akan saya buatkan video selanjutnya agar durasinya tidak terlalu panjang. Kita akan coba menggunakan beberapa jenis bahan kemasan karung beras. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita menggunakan karung beras polos yang tidak terlalu tebal. Kemudian kita menggunakan karung beras laminasi, dan juga kita akan menggunakan karung beras yang terbuat dari plastik. Nanti akan saya buatkan videonya dan akan saya praktekkan tutorialnya bagaimana cara menjahit karung beras yang rapi. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Video ini kami buat, semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang ingin memulai usaha dagang beras. Next time kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.